Gue tipe orang yang demen banget sama tantangan, Dev, sebenarnya. Nah, that's why di tahun 2019 kebetulan ada waktu yang lebih dan juga ada dana yang lebih ya. Akhirnya gue mencoba untuk challenge myself untuk kuliah sambil kerja. Welcome to Musto. Halo Mustis, balik lagi di Mustopo Talks. Nah, sama aku Devi yang akan menjadi host di Mustopo Talks. Nah, aku mau jelasin lagi Mustopo Talks itu apa sih. Mustopo Talks itu adalah tempat atau wadah untuk sharing dari inspirasi hidup, prestasi, maupun cerita-cerita lain yang teman-teman Mustopo mau ceritain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi pastinya. Mas siapa? Mas Semi Bastian pastinya. Halo. Nah, Semi Bastian ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2019. Nah, Mas Semi ini banyak banget pengalamannya. Aku sering ngeliat dia di radio, aku sering dengerin radionya. Terus dia juga salah satu news anchor di salah satu stasiun televisi. Nah, hari ini boleh dong Mas sharing-sharing sama kita. Panggil Mas aja. Udah tua banget, kita seangkatan ya. Sam aja, oke. Iya Sam, boleh dong sharing-sharing sama Mustis di sini. Sekarang kan lo kerja sambil kuliah nih ya kan. Gimana sih time management lo bisa kerja sama kuliah? Apalagi kan setahu gue nilai lo oke-oke banget nih, A semua kan? Wede. A++ gitu kan. Alhamdulillah. Kalau ngomongin tentang sharing experience dan juga sharing tentang bagaimana cara memanage waktu, sebenarnya aku atau gue atau saya nih? Gue aja kali ya. Gue tipe orang yang demen banget sama tantangan, Dev, sebenarnya. Nah, that's why di tahun 2019 kebetulan ada waktu yang lebih dan juga ada dana yang lebih ya. Akhirnya gue mencoba untuk challenge myself untuk kuliah sambil kerja, dimana awal-awal sih masih punya mindset bisa kok gitu kan. Ternyata setelah semester 4 ke atas agak sedikit kelabakan karena to be honest di luar ada 2 kerjaan yang harus gue handle. Yang pertama radio, yang kedua adalah di TV gitu kan. Terus kemudian pagi kuliah. Ya mau nggak mau karena bokap pernah berpesan bahwa sebagai seorang cowok, kalau misalnya lu udah menentukan sebuah pilihan, yang harus lu lakuin adalah do it dan juga tanggung jawab. Betul. That's why gue ngelakuin sampai sekarang, alhamdulillah sampai semester akhir ini gue masih berjalan dengan lancar kuliah dan juga kerja. Gitu. Lagi skripsi ya sekarang? Ya, alhamdulillah doain ada. Keren banget, pasti didoain. Amin, amin, amin. Nah, Sam, kan tadi lo bilang hidup itu istilahnya tantangan ya. Nah, sekarang tuh lo udah di radio, di TV. Pekerjaan mana sih yang paling lo suka daripada 2 hal itu? Semuanya gue suka, karena balik lagi, mungkin parenting atau didikan dari orang tua yang dulu keinget banget di kepala gue adalah gini, lo yang tadi aku bilang ya, apa namanya harus tanggung jawab dengan apa yang lo pilih. Yang kedua adalah gini, once lo memilih pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang emang dari hati lo. Jangan dari orang tua, jangan dari teman, jangan dari tetangga kanan kiri. Jadi dari situ lo bisa menentukan sebuah kesimpulan dan juga sebuah apa namanya kesempatan. Akhirnya lo akan dinilai sebagai seseorang laki-laki yang bijak dan juga bertanggung jawab. Karena gini, kalau misalnya kita menentukan pekerjaan atau menentukan sesuatu based on orang lain, berarti secara langsung kita tidak confident dengan diri kita. Betul. Kita masih mau memberikan dalam tanda kutip kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Nah, itu yang tidak diajarkan sama orang tua saya, gitu. Love yourself first. Of course. Wih, anak Jaksel banget. Sam, lo kan istilahnya udah kerja, udah berpenghasilan. Ada beberapa para pemuda atau orang lain lah ya, itu yang punya mindset bahwa ya udahlah udah punya uang, kayak ngapain lagi harus belajar. Nah, kira-kira seberapa penting sih pendidikan buat lo sampai lo masih, kalau lo udah S1 kan ya? Udah S1, terus lo sekarang mau kuliah lagi. Nah, itu apa sih yang buat lo sampai sekarang gitu? Yang membuat gue memprioritaskan pendidikan, kebetulan kalau ngomongin tentang ini, gue jadi teringat sosok inspiratif yang gue idolakan dari zaman dulu, yaitu Mahatma Gandhi. Gandhi itu pernah ngomong sama beberapa orang di depan umum bahwa gini, kalau misalnya lu pengen maju, skill aja dia tuh cukup.
Tapi kalau misalnya lu pengen maju dengan tanda kutip maju sebagai orang yang benar-benar menjadi orang, lu juga harus imbangi dengan skill dan juga knowledge. Nah, knowledge itu datang dari mana? Knowledge itu datang bukan dari sekitar kita, bukan dari keluarga, tapi yang paling penting datang dari perguruan tinggi atau sekolah. That's why kata-kata itu gue pegang sampai sekarang, akhirnya gue implementasikan dan ya sampai sekarang. Taram gitu. Oke, nah Sam, yang gue tahu lo kan anak rantau juga ya. Dari Jawa mana? Inyong-inyong itu ya. Karena dulu awal-awal kenal sama Sam itu Sam suka ngomong inyong-inyong dan Jawanya tuh medok banget. Of course. Ya pride to be Tegalnes ya. Betul banget. Dan kebetulan karena gue Jawa jadi kayak oh nyambung gitu. Dari Jawa mana? Jawa Tengah, Tegal. Ya, muka gue udah kayak karpet warteg kan. Glowing banget loh mukanya. Berarti karpet warteg glowing. Tapi mukanya glowing banget, gue salah fokus nih. Oh ya benar. Oh cuman pakai bedak nomor 3. Enggak ya, betul ya. Oke. Ini iklan kita jadi. Enggak. Oke, Mas Sam, Mas lagi nggak apa-apa kan? It's okay, mau Pade juga nggak apa-apa. Iya, Pade. Sam, saya jadi lupa kan mau nanya apa deh. Sam. Apa gue yang nanya kan? Sam, tadi kan udah bahas tentang betapa pentingnya kerja lo sama pendidikan. Nah, terus lo kan tadi anak rantau nih, pindah ke Jakarta. Pernah nggak sih yang namanya ngalamin culture shock? Pernah, of course. Culture shock itu gue alami pada saat gue tiba di Jakarta, tadi lo bilang medok ya. Jadi stigma negatif dari people 62 ini adalah suka ngejudge seseorang. Pada saat gue pertama kali di Jakarta, gue ketemu, of course kan bersosialisasi ya. Terus kemudian gue kenal misalnya sama lo nih. Terus kemudian lo kan pasti punya teman dong. Betul. Nah, abis itu kita diajak ke sebuah mall di Jakarta. Ketemulah teman-teman lo. Terus diajak ngobrol sama teman-teman lo. Dan gue ngerasa tuh gue pengen mencoba trying so hard untuk jadi anak gaul Jakarta, tapi ternyata kalau medok kan huruf G, huruf D, huruf B itu kan pasti kan ketahuan kan? Betul gitu kan? Betul. Iya kan? Terus kemudian belum gitu kan? Gue gitu kan? Jadi di situ tuh kasar banget. Terus akhirnya mereka tuh ngetawain. Jadi ngetain logat gue. Di situ gue akhirnya jadi insecure. Terus kemudian di situ gue memikirkan untuk ya udahlah kalau misalnya sekarang mau gaul, gue diem aja deh. Karena ada beberapa orang yang ngomong lu better diem daripada ngomong. Once lu ngomong ilfil bet sama lu gitu awal-awal. Tapi yang namanya Sammy Bastian, tipe orang yang tadi aku bilang, gue tuh tantangan. Jadi akhirnya learning. Of course literally it was learning by doing ya, tidak gaul Jakarta bener. Gitu. Nah, berarti istilahnya adaptasi itu butuh proses yang cukup lama nggak sih waktu banget itu? Menurut gue. Nah, boleh dong di-share ke Mustis gimana sih? Kan kalau misalnya kita udah ngerasa nggak pede, itu pasti ada rasa kayak, aduh takut nih gitu, aduh gimana ya gitu, bingung cara cobanya gimana gitu. Mungkin boleh di-share ke Mustis? Oke. Menghadapi rasa ketidakpedean, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya insecurity. Nah, sebenarnya insecurity pada seseorang itu menurut gue sah-sah saja. Jangan dihilangkan, tapi diminimalisir. Kenapa gue bilang jangan dihilangkan? Once lu tidak mempunyai insecure, lu akan menjadi orang yang rebel, dalam tanda kutip akan mengecilkan sesuatu hal. Contohnya nih, lu nih misalnya dipercaya sebagai host di Mustopo Talk ini. Wih, ini acara keren banget guys. Nah, kalau lo tidak punya insecure, pasti lo akan nganggap, wah ya udahlah paling host biasa, terus kemudian ntar juga bisa, ya kan? Semi doang, tahu ya gitu kan para. Iya. Nah, paling durasi 20-30 menit, cincai lah gitu kan. But when lo punya rasa insecurity kayak, waduh, ini tantangan nih, pasti lo akan trying so hard di dalam sebelum hari H, lu pasti akan latihan, lu pasti akan baca materi, lu pasti akan memahami bintang tamu lu siapa, and then hasilnya adalah lu menjadi seseorang yang punya value lebih dalam melaksanakan tugas tersebut. Itu sih. Jadi saran gue adalah insecurity itu boleh saja, tapi jangan karena insecurity itu jadiin alasan lo tidak berkembang. Jadikan insecurity itu sebagai poin plus di hidup lo yang nantinya menjadikan diri lo tuh menjadi manusia yang lebih bervalue, menjadi manusia yang bisa diandalkan sama orang lain. Jadi sebagai pemacu ya, of course. Biar lebih maju. Ya. Oke. Nah, sekarang kan istilahnya lo ketemu sama anak-anak yang istilahnya umurnya beda jauh sama lo ya gitu. Nah, terus lo ada pandangan sesuatu gitu nggak sih kayak ternyata beda banget ya anak zaman sekarang sama umuran lo gitu, pernah nggak sih mikir terlintas kayak gitu? Beda jauh berapa? Kayak umurnya kayak 40 ke 20 ya, San? Gimana? Jadi
Sebenarnya sama aja sih, tergantung dari kita cara menghadapi perkembangan zaman aja kali ya, Dep. Karena menurut gue gini, kalau misalnya kita mau menjadi seseorang yang maju, mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Entah lo anak lahir tahun 80-an, 90-an, 2000-an, kalau lo egois dengan diri lo sendiri, karena ngerasa lo bakal, ya udahlah gue udah di titik seperti ini, gue bakal dihargain sama orang, gue punya skill, gue punya capability yang bagus, ngapain gue mesti harus belajar lagi, ngapain gue mesti bersosialisasi lagi. Itu kayaknya solascer banget ya, pola pikir solascer banget. Tapi kalau pola pikir orang yang mau maju, menurut gue adalah orang yang mau mengikuti perkembangan zaman. Zaman lagi butuh apa, kita juga harus upgrade diri. Ibarat kata kalau misalnya HP lu deh, kalau misalnya nggak di-upgrade, itu kan pasti akan nge-hang dan juga akan ketinggalan kan. Orang nge-lag iya kan, bahkan dibuang sama orang kan. Itulah gue yang bisa gue katakan saat ini kalau misalnya ngomongin masalah gap usia gitu. Oke, kan tadi kita udah talking ya. Sekarang gue pengen kita sekarang walking. Oh, enggak. boleh abis ini ya. Hitung juga boleh ya. Sekarang gue pengen nanya question and answer ya. Jawab spontan. Oke, Sammy. Kalau lo sekarang gak kerja, lo bakal jadi apa? Dosen. Dengarkan yang Mustafa. Karena gue suka ngajar deh, kebetulan. Suka berbagi. Jangan dong Kak, ya kan? Oke, dosen. Kedua, pilih kuliah atau kerja? Nah, dua-duanya gimana? Oh, ini jujur ya, kerja. Karena dari kerja uangnya bisa buat kuliah, ya kan? Nah. Kerja. Yang ketiga. Deg-degan gue loh. Ya, terus. Gue bingung ngomongnya apa. Yang ketiga. Tetot, waktu habis. Tinggal di Tegal atau di Jakarta? Jakarta. Ya, bukan berarti kacang lupakan kulitnya, tapi dari Jakarta kita bisa upgrade. Nanti kalau kita udah punya ilmu yang penuh, kita balik lagi ke Tegal, gitu. Okay. Keempat. Tetot. Yang keempat, Sam. Lu kepoin aja deh. Pilih TV apa radio? Mampus. Semoga orang radio nggak dengar ya. Oke. TV ya. TV. Yang kelima. Jarwo apa Hafiz? Siapa? Karena gue lagi nge-host sama mantannya Hafiz, jadi gue pilih Hafiz. Enggak, itu dikat. Habis dia bunuh diri ya? Habis dia bunuh diri, kocak. Oke. Yang terakhir. Kok mukanya merah, Dep? Enggak, say. Yang terakhir nih, ya. Bingung, udah kan 4 aja lah ya. Enggak, yang seru, lu kepoin aja udah. Yang terakhir nih, Sam. Kimia atau komunikasi? Ya ada itu aja. Dia milih. Devi kocak ya. Gue bingung banget, Sam. Yaudah. Gue kasih waktu lu 5 menit. Ya udah itu aja lah, Sam. Yang paling kelima, terakhir nih, Sam. Kimia apa komunikasi? Komunikasi, karena gue lagi di Mustopo. Kalau gue lagi di Undip, gue pilih ya kimia. Oke. Makasih Mas Sammy Bestian. Semoga sukses untuk skripsinya dan pekerjaan lainnya. Amin. Jangan lupa Mustis untuk subscribe Mustopo University dan like and comment. Dadah. Bye-bye. Kalau misalnya kita mau menjadi seseorang yang maju, mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Entah lo anak lahir tahun 80-an, 90-an, 2000-an, kalau lo egois dengan diri lo sendiri, karena ngerasa lo bakal, ya udahlah gue udah di titik seperti ini, gue bakal dihargain sama orang, gue punya skill, gue punya capability yang bagus, ngapain gue mesti harus belajar lagi, ngapain gue mesti bersosialisasi lagi. Itu kayaknya solascer banget ya, pola pikir solascer.